soleh. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia mohon izin untuk pembacaan perbaikan permohonan akan disampaikan oleh Advokat Sigit Ihsan Wibowo. Yang Mulia. Terima kasih. Baik, mohon izin Yang Mulia. Dibaca semua Pak, yang mengalami perbaikan-perbaikan saja. Baik, mohon izin Yang Mulia Ya. untuk melanjutkan. Perbaikan permohonan nomor perkara 47 PUU strip Romawi 8 2020, permohonan uji material ketentuan pasal 28 ayat 8 lampiran Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang sejak 2015 sampai sekarang 2020, karena Undang-Undang Desa disahkan pada Januari 2014, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan pada mulai tahun anggaran 2015. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, desa mendapatkan porsi anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 1 huruf A sampai huruf G. Di situ ada PADES, aset desa, kemudian ada APBN, sumber dana untuk desa, ada bagi hasil pajak dari kabupaten kota, itu kemudian ada alokasi dana desa atau ADD yang besarannya 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota, kemudian ada bantuan keuangan dari provinsi, kemudian hibah sumbangan dari pihak ketiga. Sumber ini biasa disebut dengan sumber keuangan desa yang masuk di dalam APBDes. Kemudian yang terbesar sebagaimana pasal 72 ayat 1 huruf B, ini pasal 72 ayat 2 yang sekarang dinyatakan tidak berlaku, bahwa sumber keuangan desa yang terbesar itu dari APBN. Besarannya sebagaimana diatur pasal 72 ayat 2 adalah 10% dari dan di luar dana transfer daerah on top secara bertahap. Sumbernya adalah sebagaimana pasal 72 ayat 1 huruf B anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumbernya adalah pasal 72 ayat 2 APBN. Besarannya di tiap desa di seluruh Indonesia ada 74.954 atau biasanya kurang lebih disebut, kalau bahasanya Bu Menteri Keuangan itu 75.000 desa seluruh Indonesia. Itu rata-rata menerima 900 juta sampai dengan 3 miliar. Kenapa pasal 72 ini penting dan kenapa pasal 72 ini ketika dinyatakan tidak berlaku menjadi sebuah tsunami di tingkatan desa atau menjadi masalah bagi kepala desa dan perangkat desa? Karena dengan pasal 72 ini ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahunnya. Yang pertama adalah pasal 72 ayat 2 ini wajib, jadi harus ditunaikan dan diberikan kepada desa di seluruh Indonesia. Besarannya 900 juta sampai 3 miliar. Yang kedua, di dalam pasal 72 ayat 2 ditentukan juga besarannya 10% dari di luar dana transfer APBN ke daerah. Artinya bahwa pasal 72 ayat 2 ini ada kriteria, ada syarat yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Syarat norma atau syarat yang ada di pasal 72 ayat 2 juga bahwa peruntukan dana desa ini juga ditentukan, diatur di penjelasan dari pasal 72 ayat 2 di peraturan pemerintah nomor 60 dan peraturan-peraturan penjelasannya. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, khususnya pasal 28 ayat 8 yang berbunyi, yang kemarin belum kami cantumkan, bahwa di pasal 28 ayat 8 belum kita cantumkan secara lengkap di pokok permohonan. Pasal 28 ayat 8 lampiran Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 berbunyi, pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Artinya dengan dinyatakan tidak berlaku pasal 72 ayat 2 ini hal-hal yang wajib sebagaimana ketentuan diatur pasal 72 ayat 2, ya ini 900 juta sampai 3 miliar yang ditransfer ke desa yang dinamakan dengan dana desa menjadi tidak wajib. Karena ketentuan pasal 72 ayat 2 sudah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian besarannya 10% menjadi hilang. Kalau lebih ekstrim bahwa pasal 72 ayat 2 dihapus, maka dana desa itu hilang. Kalau dana untuk desa diatur pasal 72 ayat 1, jelas ada komponennya banyak. Termasuk ADD, bantuan dari provinsi, kemudian hibah. Ketika poin pendapatan desa, sumber keuangan desa diatur pasal 72 ayat 2 ini hilang, maka desa tentu tidak akan bisa melanjutkan proses-proses pembangunan yang selama ini berjalan 5 tahun, atau desa akan kembali ke era sebelum ada lahirnya undang-undang desa. Itu poin yang disarankan oleh Yang Mulia untuk Ini Pak Saleh dari Surabaya kan? Betul Yang Mulia. Kalau Anda juga mau menggunakan Pikon di Surabaya kan juga kita punya Pikon di Unair ya. Siap. Kalau Anda mau menggunakan, tapi kalau Anda tidak mau menggunakan tidak apa-apa. Kayaknya lebih senang untuk Lebih bisa senang. ketemu langsung dengan majelis hakim Yang Baik, Mulia. lebih senang di sini ya. Baik. Ini kita tawarkan karena kondisi Covid, tapi kalau Anda akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Parade Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Soleh, dan advokat dari Parade Nusantara Bapak Sigit Iksan Wibisono tentang apa? Wibowo, Iksan Wibowo. Ya, Sigit Iksan Wibowo tentang apa hasil sidang yang tadi dilaksanakan untuk nomor perkara 47. Pada beliau Bapak Muhammad Soleh, monggo jelaskan sejelas-jelasnya. Bapak-bapak, ibunya ada nggak tadi? Ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baru saja selesai sidang pendahuluan yang kedua. Hari ini adalah sidang perbaikan terhadap materi gugatan kita, yaitu pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020. Saya sama Pak Sigit beda dengan jenengan. Kalau jenengan itu perangkat desa, ono sing kepala desa, ono sing BPD, ono sing apa, pokoknya perangkat. Saya bukan. Tetapi saya sama Pak Sigit ini peduli bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Nanti sidang ketiga saya berharap yang datang terutama wilayah sekitar Jakarta, ayo kita ajak berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi ini. Semakin banyak yang datang, itu secara psikologi dapat mempengaruhi terhadap teman-teman majelis hakim di MK ini. Tapi kalau yang datang cuma 2 pengacara tambah pemohon 3 misalnya, untuk menunjukkan sebuah keseriusan kita bahwa dana desa itu akan hilang, tentu kita sulit untuk meyakinkan hakim, kan itu loh. Jadi saya pengacara bukan perangkat aja peduli, jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta, Madiun datang ke Jakarta, maka teman-teman perangkat yang dekat dengan Jakarta menurut saya hukumnya wajib untuk mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Saya sampaikan sidang hari ini berjalan dengan baik. Amin. Seperti dengan sebelumnya, dan saya punya keyakinan ini akan dikabulkan oleh MK. Sebab apa? Pasal 28 ayat 8 ini tidak sinkron
dengan undang-undang yang sama tapi pasal di awal. Pasal apa itu? Yang ayat 2 itu. 72. Pasal 72 ayat 2. Yang membatalkan pasal 72, tapi pasal 11 yang menyatakan bahwa dana desa itu untuk sementara dialihkan karena terkait dengan soal BLT. Jadi ini tidak sinkron di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya keyakinan sesuai dengan yang kita sampaikan di awal bahwa negara ini bukan dalam kondisi darurat. Mestinya mampu tetap alokasi dana desa itu bukan untuk BLT, tetapi tetap untuk pembangunan desa bapak-bapak semuanya. Sebab apa? Pembangunan ini tidak merata kalau dana desa itu dihilangkan. Salah satu contoh yang sering kita sampaikan jalan tol. Orang Sulawesi, orang Papua tidak menikmati jalan tol di Jawa. Bandara misalnya, orang di pojok gunung sana itu tidak memanfaatkan kelangsungan manfaat dari bandara. Yang bisa mendapat manfaat itu adalah orang-orang kota. Maka kenapa muncul Undang-Undang 6 tahun 2014 itu rohnya adalah di dana desa. Ketika dana desa itu sudah ditiadakan, ya menjadi ini pincang. Ibarat kalau kita ke kebun binatang, ketemu macan, tapi nggak punya taring. Sama dengan jenengan semua jadi kepala desa, jadi BPD, jadi perangkat desa, tapi nggak ada dana desanya. Ya sudah, pembangunan itu tidak bisa berjalan. Mau bikin apa, PAUD kayak lembaga-lembaga formal seperti itu tidak akan bisa kalau tidak ada dana desa. Makanya perjuangan ini saya berharap untuk sidang ketiga nanti yang datang harus lebih banyak. Dan kita tidak hanya di MK, kita harus mendatangi teman-teman Komisi 2, teman-teman DPR sana. Kita sampaikan bahwa dana desa tidak boleh dihapus. Ya toh? Kalaupun ada pengalihan tidak boleh terlalu lama. Sebab tidak ada jaminan yang namanya COVID-19 ini berhenti pada bulan 10, berhenti pada bulan 12, nggak ada jaminan. Prediksi Presiden bulan Juli itu sudah selesai melandai, tapi faktanya sampai bulan Agustus semakin naik. Nah kalau gitu, kembali kepada pasal 28 ayat 8, maka dana desa nggak akan ada sampai kapanpun. Maka ini menjadi perjuangan kita. Kita optimis dana desa ini akan dibatalkan. Pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020 ini akan dibatalkan oleh MK, tapi tergantung keseriusan dari bapak-bapak semua. Kalau pengacara aja mau bantu secara serius, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi semua perangkat desa untuk ikut bergabung di MK ini. Kalau misalnya tidak bisa datang ke MK, harus punya komitmen di kabupatennya masing-masing, bikin demo, pasang spanduk penolakan terhadap pembatalan dana desa ini. Siap? Siap. Oke, itu ya penjelasan saya ya. Ada tambahan. Untuk jadwal sidang ketiga di MK tidak seperti di PN. Oh, minggu depan, 2 minggu. Enggak. Nanti kita akan dipanggil, maka akan kita umumkan. Dan video ini akan kita sebarkan ke YouTube. Tolong teman-teman juga kesebarkan lagi ke masing-masing perangkat desa supaya ini menggema di pelosok-pelosok Nusantara bahwa ada gerakan besar melakukan perlawanan terhadap pembatalan dana desa ini. Oke ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, tetap semangat. Salam merdeka. Takbir.